podcast kami pada siang hari ini. Saya Dinda Mesela yang akan membahas tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu putusan Mahkamah Agung mengenai batas usia untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Baik, di sini kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Halo, perkenalkan, saya Anissa Sylvia. Sebelumnya terima kasih kepada host yang sudah mengundang saya pada podcast yang ini sebagai narasumber. Saya Aiga Aziza sebagai narasumber. Mahkamah Agung baru-baru ini mengeluarkan keputusan mengenai batas usia minimum dan maksimum untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Perubahan ini mungkin menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Di sisi lain mungkin ada yang berpendapat bahwa revisi ini dapat memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda. Namun di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa perubahan ini bisa berdampak pada dinamika politik dan stabilitas pemerintahan. Pertanyaan yang pertama akan saya tujukan kepada Kak Anissa. Apa sebenarnya yang mendasari keputusan Mahkamah Agung tersebut? Baik, sebenarnya yang mendasari keputusan Mahkamah Agung mulai dari upaya untuk menyegarkan politik lokal dengan energi dan ide-ide terbaru dari kaum muda, hingga adaptasi terhadap perubahan sosial di Indonesia. Namun di balik itu semuanya tentu terdapat dinamika politik yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan, ya Kak. Selanjutnya, apa revisi ini bisa membuka peluang bagi individu sehingga nantinya bisa berkontribusi dalam pemerintahan daerah? Sebenarnya revisi ini sangat membuka peluang bagi banyak individu untuk berkolaborasi dalam pemerintahan daerah. Dengan batas usia yang lebih luas, generasi muda mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik dan pemerintahan. Seperti sekarang ini, kaum muda seringkali membawa inovasi dan semangat tinggi yang dapat berkontribusi positif dalam pembangunan daerah. Tentu ini bisa menjadi angin segar bagi dinamika politik lokal, ya Kak ya. Menghadirkan energi dan perspektif baru yang mungkin diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Lalu apa ada tantangan dalam peluang ini dan bagaimana sih mengatasi tantangan tersebut? Sebenarnya peluang ini harus diimbangi dengan tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa individu-individu muda memiliki kompetensi yang diperlukan. Seperti pentingnya mengembangkan mekanisme seleksi dan pelatihan. Untuk itu, program pelatihan dan pengembangan harus diperkuat, baik untuk calon muda maupun untuk calon yang sudah berpengalaman. Sangat memerlukan pembekalan yang komprehensif, mencakup manajemen pendidikan, manajemen kepemimpinan, kepemimpinan pemerintah, dan pengetahuan teknik terkait kebijakan publik. Dengan demikian, berapapun usia seorang kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan profesional. Terus bagaimana sih cara kita memantau implementasi perubahan ini dan dampaknya dalam jangka panjang? Revisi batas usia ini sangat memerlukan langkah besar dan perubahan yang besar, memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Kita perlu mengawasi bagaimana kebijakan ini diterapkan di berbagai daerah. Bagaimana seorang kepala daerah yang lebih muda beradaptasi dengan peran mereka, serta apa dampak positif dan negatif yang muncul. Monitoring dan evaluasi yang berkala akan sangat penting. Dengan data dan analisis yang tepat, kita bisa melihat apakah tujuan dan visi ini
ini akan tercapai serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu apa upaya pemerintah dalam menghadapi perubahan ini? Dalam menghadapi perubahan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan. Karena dengan itu, kita bisa memastikan bahwa perubahan ini membangun manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan kita tujukan kepada Kak Aida. Bagaimana sih keputusan Mahkamah Agung tersebut mempengaruhi kepemimpinan di tingkat daerah? Tentunya jika batas usia diubah, baik dinaikkan ataupun diturunkan, hal ini akan mempengaruhi siapa saja yang dapat mencalonkan diri. Misalnya, jika batas usianya diturunkan, maka tentu saja akan banyak generasi muda yang dapat mencalonkan diri, sehingga kandidat muda tersebut bisa menyalurkan ide-ide baru maupun energi baru ke dalam pemerintahan lokal. Sebaliknya, jika batas usia dinaikkan, mungkin akan menguntungkan kandidat yang lebih berpengalaman dan senior. Terus, apa alasan dibalik perubahan batas usia untuk menjadi kepala daerah tersebut? Alasan dibalik perubahan batas usia tersebut itu terkait dengan upaya untuk memperbaharui dan menyesuaikan regulasi terhadap kondisi saat ini. Hal tersebut berdasarkan pada argumentasi bahwasanya generasi muda perlu diberikan peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Bagaimana proses revisi batas usia tersebut berdampak positif pada politik lokal? Dengan menurunkan batas usia, lebih banyak individu muda yang bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dapat memberikan ide-ide segar dan energi baru terhadap pemerintahan lokal. Jika sebaliknya, batas usia dinaikkan mungkin akan membatasi jumlah calon potensial dan mempertahankan status kepemimpinan yang lebih senior. Oke, selanjutnya apa pendapat kakak sebagai pakar hukum tentang keputusan Mahkamah Agung ini? Tentunya para pakar hukum pendapatnya bervariasi. Ada yang mendukung keputusan tersebut sebagai langkah positif menuju pembaruan politik. Yang lain juga ada yang mengkritik karena merasa perubahan tersebut tidak didasari pada kajian yang memadai. Yang terakhir nih Kak, sebagai masyarakat, bagaimana tanggapan terhadap perubahan tersebut? Setelah saya amati, tanggapan masyarakat sangat beragam. Ada yang menyambut dengan baik, terutama jika mereka melihat perubahan ini sebagai peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik. Namun ada juga yang merasa khawatir tentang pengalaman dan kematangan calon kepala daerah yang lebih muda. Oke, sentimen publik ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan persepsi terhadap efektivitas perubahan kebijakan tersebut, gitu ya Kak. Apa pesan dan kesan kakak untuk podcast kita pada kali ini? Pesan dan kesan untuk podcast pada pagi hari ini adalah semoga keputusan ini sebagai langkah menuju reformasi dan modernisasi dalam sistem politik dan pemerintahan dengan membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin. Sekian. Oke, terima kasih kepada Kak Anissa dan Kak Aiga yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Mungkin hanya itu yang podcast pada kali ini. Saya Dinda Mesela pamit undur diri.